Seri 5 Pedang Kayu Harum. Pendekar Sadis. Cerita, Hoping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 38. Tukang obat itu mengerutkan alisnya, dan darah itu yang merasa penasaran sudah berkata dengan suara keras. Mana bisa? Keuntungan kami pun tidak ada setengahnya, bagaimana dapat diminta setengahnya? Aha, Nona, siapa tidak tahu bahwa koyo kalian ini hanya terbuat dari tahi kerbau dan tanah lumpur? Kalian membuat koyo tanpa modal dan biarpun membayar kepada kami setengahnya sekalipun, kalian masih kebagian keuntungan yang cukup banyak, kata si muka hitam sambil tersenyum cengar-cengir secara kurang ajar sekali. Mendengar ini, kemarahan tukang obat itu tak dapat ditahannya lagi. Harap Jiwie tidak main-main. Kami ayah dan anak melakukan perjalanan merantau dan mengandalkan biaya perjalanan dengan menjual obat. Kami bukanlah pemeras-pemeras yang mengambil keuntungan terlalu banyak. Karena kami tidak mengenal peraturan di sini, maka kami telah melanggar dan harap Jiwie suka memaafkan. Biarlah kami memberi sekedar sumbangan kepada Jiwie. Berkata demikian, tukang obat itu yang belum tahu dengan pengemis macam apa ia berhadapan, telah menyerahkan beberapa potong uang kecil kepada mereka. Plak! Si Codet menampar tangan itu sehingga beberapa potong uang kecil itu terlempar. Siapa main-main? Engkaulah yang main-main dan kurang ajar menghina kami, memberi kami beberapa potong uang kecil. Apa kau kira kami ini orang-orang kelaparan? Dan memang aku mau main-main, yaitu main-main dengan putrimu ini. Biarlah jumlah yang setengahnya dari uang pendapatan itu kau ganti saja dengan putrimu ini yang harus melayani kami berdua selama 1 malam. Akur, bukan? Inilah penghinaan yang sudah jauh melewati batas. Tukang obat itu adalah seorang Kang Ou yang banyak merantau di dunia Kang Ou, maka mendengar ucapan ini, tahulah dia bahwa yang bersembunyi di balik pakaian pengemis ini adalah orang-orang jahat yang bermoral bejat. Maka dia pun melompat maju dan bertolak pinggang. Sobat, aku orang Shiliang bukanlah seorang pengecut yang tidak berani membela kehormatan dengan nyawa. Kalian sengaja hendak menghina kami. Nah, majulah, jangan dikira aku takut berhadapan dengan penjahat-penjahat bertopeng pengemis macam kalian ini. 2 orang pengemis itu melotot. Monyet. Berani engkau menghina Huai Kaipang? Sudah biasalah bagi orang-orang yang mengandalkan nama perkumpulan, sedikit-sedikit menyinggung kepada perkumpulannya di mana dia bersandar. Apakah engkau sudah bosan hidup? Bentak si Codet dan dia pun sudah menyerang dengan pukulan keras ke arah muka tukang obat itu. Akan tetapi, tukang obat itu mengelak dan balas memukul ke arah lambung. Si Codet menangkis. Dua lengan bertemu dan akibatnya mereka sama-sama terhuyung dan merasa lengan mereka nyeri. Ini menandakan bahwa tenaga kedua orang ini berimbang. Si Codet yang merasa sebagai jagoan dan selama ini di kota raja belum pernah ada orang berani menentangnya, merasa penasaran dan menyerang lagi dengan cepatnya. Seperti para anggota Huai Kaipang lainnya, dia juga mengandalkan ilmu silatnya, Tahou Chiang Hoat, ilmu silat memukul harimau. Gerakannya memang dapat cepat sekali dan setiap pukulannya mengandung tenaga yang cukup kuat. Tukang obat itu harus mengeluarkan semua kepandaian untuk mengimbangi serangan-serangan lawannya yang ternyata tangguh itu. Mereka saling serang dan keadaan mereka seimbang, walaupun tukang obat itu merasa sibuk juga menghadapi ilmu silat yang lihai itu. Melihat betapa temannya belum juga mampu mengalahkan si tukang obat, si muka hitam menyerbu ke depan. Akan tetapi, darah itu berseru marah. Pengecut jangan main keroyok. Dan ia pun menerjang ke depan menyambut si muka hitam. Karena maklum betapa lihainya para pengemis ini, tukang obat itu berseru kepada putrinya agar mundur. Shinji, mundurlah, biarkan aku menghadapi mereka. Akan tetapi, tentu saja darah itu tidak mau mundur dan dengan cepat ia sudah menyerang si muka hitam yang melayaninya sambil tertawa-tawa. Dan memang benarlah, kepandaian darah itu masih terlampau rendah untuk menandingi si muka hitam, apalagi ia kalah tenaga. Setiap tangkisan si muka hitam itu, lengannya terasa nyeri sekali dan ia terhuyung. Akhirnya, sebuah tendangan dari si muka hitam mengenai lutut darah itu yang membuatnya terpelanting roboh. Kakinya terkilir dan darah itu tidak dapat berdiri lagi. Hahaha, malam nanti ku pijiti kakimu yang terkilir, manis, kata si muka hitam yang kini cepat membantu temannya menghadapi si tukang obat yang sudah terdesak. Melawan si Codet seorang saja dia sudah terdesak, apalagi setelah si muka hitam maju.
Mulailah si tukang obat menerima pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang membuatnya babak bundas dan jatuh bangun. Namun, dia masih terus melawan sungguh pun setiap kali dia bangkit, hanya untuk menjadikan dirinya menjadi bulan-bulanan tendangan dan pukulan belaka. Hahaha, nah cobalah sekarang obati luka-lukamu dengan koyo itu. Hahaha. Si muka hitam tertawa-tawa. Hayo kau ikut bersama kami. Si Codet maju dan menangkap lengan Dara yang masih duduk di atas tanah karena kakinya terkilir dan ia tidak mampu bangkit berdiri. Ketika lengannya ditangkap, Dara itu meronta-ronta sambil menangis. Akan tetapi, semua orang yang tadinya menjadi penonton, kini mundur dan tidak ada seorang pun yang berani melerai, apalagi menolong Dara dan ayahnya itu. Dunia sudah kacau, dunia sudah gila. Binatang buas berkedok manusia. Merajalela di kota raja. Seenaknya tanpa ada yang berani merintanginya. Semua orang terheran-heran melihat seorang pemuda tampan berpakaian sastrawan, membawa kipas dan mengebut-ngebutkan kipas mengusir panas, membaca sajak dengan suara merdu, mendekati tempat dua orang pengemis Huai Kaipang itu bereaksi. Dua orang pengemis ini pun melihat si pemuda dan mereka menjadi marah sekali. Heh, engkau inilah yang agaknya sudah gila. Hayo pergi, atau kupatahkan tulang-tulangmu bersama kipasmu, bentak si muka hitam yang sudah merasa lelah memukuli si tukang obat dan kini agaknya hendak mencari sasaran lain untuk memamerkan kekuatannya. Akan tetapi Tianxin, pemuda itu, tidak mempedulikan si muka hitam, melainkan menghampiri Dara yang sudah dilepaskan oleh si Codet yang kini juga memandang marah kepada Tianxin yang dianggapnya mencampuri urusannya. Tianxin tidak mempedulikan dua orang pengemis itu, melainkan menggunakan kipasnya yang ditutup untuk menotok ke arah kaki kiri Dara itu. Tuk. Dua kali dia menotok dan Dara itu merasa betapa kakinya sembuh kembali. Maka cepat ia pun bangkit berdiri dan memandang heran kepada pemuda itu. Tianxin menjura kepada Dara itu. Nona, dua ekor anjing belang ini telah memukuli ayahmu dan bersikap kurang ajar kepadamu, mengapa engkau diam saja, Nona? Engkau adalah seorang gadis yang pandai ilmu silat, mengapa dihina orang diam saja? Hayo kau hajar dua ekor anjing belang yang kurang ajar ini. Berkata demikian, tanpa dilihat orang lain, Tianxin mengedip kepada Dara itu. Entah apa yang menyebabkan Dara itu seketika menjadi percaya sekali kepada Tianxin. Mungkin melihat sikap aneh dari pemuda ini, dan mungkin pula melihat betapa dengan totokan kipasnya saja pemuda itu sudah mampu membuat kakinya yang terkilir menjadi sembuh kembali. Akan tetapi Dara itu sudah meloncat ke depan menyerang kepada pengemis muka Codet. Shinji, hati-hati! Ayahnya yang babak belur itu memperingatkan karena dia tahu bahwa putrinya itu sama sekali bukan tandingan pengemis-pengemis yang lihai itu. Akan tetapi betapa kaget hatinya melihat betapa pukulan tangan Dara itu dengan tepat mengenai leher pengemis muka Codet. Plak! Pukulan itu cukup keras sehingga kepala si Codet itu sampai miring dan tubuhnya terhuyung ke belakang. Bagus Nona. Itu anjing belang muka hitam minta bagian, seru Tianxin dengan suara gembira. Semua orang yang melihat peristiwa ini menjadi terheran-heran, juga tukang obat sendiri. Kini, mendapatkan semangat baru karena hasil pukulannya tadi dan mendengar dorongan pemuda sastrawan, Dara itu menyerang dengan tendangan kaki ke arah perut si muka hitam. Des! Si muka hitam terjengkang dengan mata terbelalak dan muka merah, memegangi bagian perutnya yang tertendang karena terasa nyeri. Si Codet dan si muka hitam sudah bangkit lagi, mata mereka terbelalak karena tanpa ada yang tahu, mereka tadi tentu saja tidak membiarkan dirinya ditampar dan ditendang oleh nona itu, akan tetapi sungguh luar biasa, setiap kali mereka hendak menggerakkan tangan atau kaki untuk menangkis atau mengelak, tubuh mereka mogok dan tidak dapat digerakkan sehingga tentu saja pukulan dan tendangan gadis itu selalu tepat mengenai sasaran dan tubuh mereka terpelanting atau terhuyung, mereka tidak mampu bergerak lagi. Dara itu menjadi gembira bukan main melihat betapa setiap pukulan dan tendangannya mengenai sasaran. Maka dia terus menyerang kedua orang pengemis itu bergantian dengan tamparan-tamparan dan tendangan-tendangan sekuatnya. Akibatnya, tubuh kedua orang pengemis itu jatuh bangun seperti ketika ayahnya dihajar tadi. Sementara itu, tentu saja semua itu disebabkan oleh Tianxin yang mempergunakan kepandaiannya sehingga kedua orang pengemis itu tidak berdaya. Dan mulutnya terus memberi anjuran kepada Dara itu. Terus, Nona. Hantam terus. Atau lebih baik gunakan kaki saja.
Mereka itu tidak pantas bersentuhan dengan tanganmu, lebih baik gunakan sepatu menghajar muka mereka. Dan Dara itu pun menurut. Agaknya Tianxin melihat bahwa Dara itu memiliki ilmu tendangan yang baik sekali, maka dia memberi anjuran demikian. Dan kini, orang-orang melihat betapa kedua kaki Dara itu bergantian menyambar-nyambar dan setiap kali menyambar, tentu mengenai muka kedua orang pengemis sehingga hidung dan mulut mereka berlumuran darah. Dua orang pengemis itu kini mencabut pedang masing-masing. Akan tetapi, tetap saja setiap kali tendangan tiba, mereka tidak mampu bergerak dan akhirnya, setelah muka mereka bengkak-bengkak dan berdarah, keduanya lari meninggalkan tempat itu. "Hei, ini pedang kalian tertinggal!" Tianxin berseru dan mengambil dua batang pedang mereka yang memang tadi terlepas dari pegangan dan mereka tinggalkan. Sekali mengayun tangannya, Tianxin melepaskan dua batang pedang itu yang menyambar seperti dua batang anak panah ke arah dua orang pengemis itu. Terdengar dua orang pengemis itu menjerit dan mendekap telinga kiri mereka yang telah buntung disambar pedang mereka sendiri dan kini mereka melarikan diri seperti dikejar setan saking merasa ngeri dan takutnya. Tianxin cepat menghampiri tukang obat. "Paman, cepat kau ajak putrimu keluar dari kota ini. Cepat sebelum mereka ini datang. Biarkan aku menghadapi mereka." Tukang obat itu tadi telah maklum bahwa pemuda inilah yang membantunya, dan dia pun dapat menduga bahwa pemuda ini adalah seorang pendekar yang memiliki ilmu kepandaian hebat sekali. Maka dia pun memberi hormat dan mengajak putrinya berlutut di depan Tianxin. "Tai Hiap telah menolong kami, mohon tahu siapa nama Tai Hiap yang mulia." Tianxin tersenyum dan membangkitkan mereka. "Bangunlah dan pergilah cepat. Namaku tidak ada artinya, kelak kalian akan tahu sendiri." "Sudahlah, Paman. Pergilah cepat kalau Paman ingin melihat putrimu selamat." Tukang obat itu kembali menghaturkan terima kasih, kemudian membawa barang-barang mereka dan pergi bersama putrinya yang merasa berterima kasih dan kagum sekali kepada Tianxin. Pemuda ini tidak pergi, malah duduk di atas tanah dengan tenang. Melihat ini, orang-orang yang merasa takut akan pembalasan para pengemis, sudah meninggalkan tempat itu, takut terbawa-bawa. Dan beberapa orang memberi nasihat kepadanya agar cepat pergi. Akan tetapi pemuda itu menggeleng kepala dan tertawa. "Aku memang menanti mereka," katanya seenaknya lalu pemuda ini bernyanyi-nyanyi gembira. Orang-orang menjadi semakin khawatir, akan tetapi karena takut tersangkut, akhirnya mereka pergi dan hanya berani nonton dari jarak jauh saja. Tak lama kemudian, muncul 5 orang pengemis yang usianya kurang lebih 50 tahun bersama si muka hitam yang kepalanya sudah dibalut dan telinganya yang buntung tertutup kain pembalut. Si muka hitam tidak bicara hanya menuding ke arah Tianxin. 5 orang pengemis itu meloncat dengan gerakan ringan sekali dan mereka telah berdiri mengepung Tianxin. Sikap mereka itu hati-hati sekali dan dari gerakan mereka tahulah Tianxin bahwa kepandaian mereka jauh lebih tinggi daripada tingkat 2 orang pengemis yang dihajarnya melalui kaki nona penjual koyo tadi. Akan tetapi dia masih enak-enak saja, tersenyum-senyum memandang kepada mereka. "Inikah manusianya yang berani menghina anggota Huai Kaipang?" bentak seorang di antara mereka. "Manusia bosan hidup," teriak yang kedua. "Bocah setan, hayo mengaku siapa namamu sebelum kami mengantarkanmu ke neraka jahanam," gertak orang ketiga. Tianxin masih berdiri sambil tersenyum, menurunkan kedua tangannya yang tadi bertolak pinggang dan kini dia menggerak-gerakkan kedua tangannya sambil menengadah dan bersajak dengan suara merdu, kepalanya juga bergerak-gerak menurutkan irama kata demi kata yang keluar dari mulutnya. Yang lemas mengalahkan yang kaku. Yang halus mengalahkan yang kasar. Yang lunak mengalahkan yang keras. Yang lemah mengalahkan yang kuat. Siapa bilang Huai Kaipang menyalahgunakan kekuatan? Yang macam ini harus dihadapi. Dengan kaku, kasar, keras, kuat dan berani. 5 orang itu menjadi marah sekali, akan tetapi juga terheran-heran melihat ada seorang pemuda yang begini berani menantang Huai Kaipang di kota raja. Baru mengingat akan kekuasaan dan pengaruh Huai Kaipang sudah membuat partai-partai persilatan besar tidak berani bersikap sembarangan, apalagi hanya seorang manusia saja. Belum lagi diingat bahwa perkumpulan ini dilindungi oleh pemerintah sehingga menentang Huai Kaipang bisa berhadapan dengan pasukan keamanan pemerintah. "Hayo mengaku siapa namamu agar engkau tidak mampu sebagai manusia tanpa nama." Manusia ini agaknya sudah gila dan tidak berani mengakui nama sendiri.
Tianxin tersenyum, lalu menjawab dengan suara tetap merdu seperti orang bernyanyi. Namaku memang tidak berharga namun kalian anjing-anjing hina terlampau rendah untuk mengenalnya. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Inilah penghinaan yang sudah dianggap keterlaluan oleh 5 orang pengemis itu. Mereka itu adalah 5 orang anggota Huai Kaipang yang tingkatnya sudah cukup tinggi, yaitu anggota tingkat 3 yang sudah merupakan pengurus-pengurus perkumpulan itu. Bukan hanya itu saja, juga mereka ini telah menjadi satu pasukan yang disegani dalam Huai Kaipang, yaitu Ngoliantin, barisan 5 teratai. Di dalam Huai Kaipang, selain terdapat ilmu silat tongkat yang merupakan inti dari ilmu tongkat para pimpinan perkumpulan itu, yaitu yang dinamakan Tahu Sinpang, ilmu tongkat sakti memukul harimau, yang juga dapat diubah menjadi Xinjiang, tangan sakti, juga terdapat semacam ilmu tongkat yang bernama Ngolian Panghoat, ilmu tongkat 5 teratai. Para pengurus Huai Kaipang semua menguasai ilmu tongkat 5 teratai ini, akan tetapi hanya mulai dari tingkat 3 sajalah yang mampu mempergunakan ilmu tongkat itu untuk membentuk Ngoliantin, yaitu semacam barisan atau kerjasama dari 5 orang yang mempergunakan Ngolian Panghoat untuk mengeroyok lawan dengan kerjasama yang amat teratur, baik dan tangguh sekali. Mendengar penghinaan Tianxin yang memaki mereka sebagai anjing-anjing hina yang terlampau rendah untuk mengenal namanya, 5 orang itu tak dapat menahan kemarahan mereka lagi. Tongkat di tangan mereka bergerak disusul gerakan tubuh mereka dan dengan gerakan indah namun gagah sekali mereka itu telah mengepung Tianxin dari 5 jurusan, dengan tongkat yang digerakkan secara berantai dan saling mengisi, sehingga merupakan kekuatan yang dahsyat. Namun, Tianxin masih tersenyum saja. Hatinya gembira bukan main bahwa akhirnya dia dapat berhadapan dengan orang-orang Huai Kaipang. Sebetulnya, dia tidak mempunyai urusan dengan Huai Kaipang dan yang dicarinya adalah 2 orang tokoh besarnya yang kini menjadi ketuanya. Akan tetapi mengingat bahwa mereka ini adalah anak buah dari 2 orang tokoh Huai Kaipang yang menjadi musuhnya itu, maka hatinya gembira untuk melayani mereka. Mari, ingin kulihat bagaimana kalian membadut dengan tongkat-tongkat butut itu, katanya dengan nada penuh ejekan. Tiba-tiba 5 orang itu mengeluarkan seruan keras dan tongkat mereka sudah menyambar, menusuk dari 5 penjuru. Gerakan mereka memang cepat dan kuat, dan yang diserang adalah bagian-bagian tubuh yang berbahaya dan cara menyerangnya juga bertubi-tubi, susul-menyusul sehingga merupakan kerjasama yang baik dan serangan itu amatlah berbahaya bagi lawan. Tianxin maklum akan hal ini, akan tetapi karena dia hendak mempermainkan mereka, dia pun mempergunakan kegesitannya, mengelak dan menangkis setiap tusukan tanpa berusaha merusak tongkat mereka, bahkan dia memperlihatkan diri seperti orang terdesak. Tiba-tiba tongkat-tongkat yang luput menusuk tubuhnya itu membuat gerakan aneh dan tahu-tahu 5 batang tongkat itu telah membentuk sebuah kurungan yang menghadangnya dan menutup semua jalan keluarnya, karena tongkat-tongkat itu malang melintang saling tindih dan saling sambung membuat sebuah ruang di tengah-tengah di mana Tianxin berdiri. Pemuda itu seolah-olah telah terkurung atau tertangkap oleh 5 batang tongkat itu. Tianxin menekan tongkat-tongkat itu dan meloncat ke atas, akan tetapi tongkat-tongkat itu melayang mengikutinya dan tahu-tahu seperti hendak meringkus kedua kakinya. Melihat ini, Tianxin berjungkir balik, menghalau tongkat-tongkat itu dengan kedua tangan dan meminjam tenaga mereka untuk meloncat lagi ke depan, sehingga dia terlepas dari kepungan tongkat. Akan tetapi, 5 orang itu bergerak cepat, berloncatan lagi dan tahu-tahu dia telah terkurung lagi. Diam-diam Tianxin merasa kagum. Memang indah sekali dan juga tangguh sekali gerakan dari Ngoliantin ini, dan tongkat mereka ini memang sudah mencapai tingkat yang cukup kuat sehingga jago-jago silat biasa saja jangan harap akan mampu melawan mereka. Bahkan pendekar yang sudah pandai pun akan bingung menghadapi kepungan tongkat-tongkat yang dapat bergerak otomatis dan amat rapi bekerja sama ini. Ketika kembali dia terkepung oleh tongkat-tongkat yang saling tindih itu, dia mengangkat kedua tangannya ke atas. Hei, jembel-jembel busuk. Aku muak dengan main-main ini. Dengarlah, aku akan menyerah asal kalian membawaku menghadap ketua kalian. Menghadap ketua kami sebagai mayat, bentak seorang di antara mereka dan tanpa merusak kurungan itu, dia sudah menarik tongkatnya dan menggunakan tongkatnya menusuk ke arah pusar pemuda itu yang nampaknya sudah terkurung dan tidak mampu bergerak lagi. Tianxin tersenyum dan mendiamkan saja bawah perutnya ditusuk. Dia hanya menurunkan sedikit tubuhnya dan menerima tusukan tongkat itu dengan perutnya sambil mengerahkan sedikit tenaga. Krek!
Dan tongkat yang bertemu dengan perutnya itu pun patah-patah menjadi 3 potong saking kerasnya pengemis yang memegangnya tadi menusuk. Terkejutlah pengemis itu, juga 4 orang kawannya. Mereka menarik tongkat masing-masing dan kini kembali mereka menyerang. Ada yang memukul kepala, ada yang menusukkan tongkatnya. Semua itu dilakukan dengan beruntun, juga pengemis yang kehilangan tongkatnya itu menerjang dengan pukulan tangannya. Terdengar suara keras patahnya tongkat-tongkat itu dan ternyata 4 batang tongkat itu semua patah-patah, sedangkan pengemis yang menghantamkan tangannya pun berteriak kesakitan karena tulang jari tangannya juga patah. Kini mereka berlima yang masih berdiri mengepung Tianxin memandang dengan muka pucat dan mata terbelalak. Pemuda itu tersenyum tenang. Bahkan pendekar yang sudah pandai pun akan bingung menghadapi kepungan tongkat-tongkat yang dapat bergerak otomatis dan amat rapi bekerja sama ini. Ketika kembali dia terkepung oleh tongkat-tongkat yang saling tindih itu, dia mengangkat kedua tangannya ke atas. Bagaimana? Apakah kalian masih belum puas dan hendak main-main terus? Ataukah mau membawaku menghadap ketua kalian sebagai tawanan? 5 orang pengemis itu bukanlah orang-orang bodoh. Mereka sudah tahu bahwa sesungguhnya pemuda ini adalah seorang yang memiliki ilmu kepandaian hebat sekali. Kekalahan mereka merupakan tamparan bagi mereka, maka kalau mereka dapat membawa pemuda ini sebagai tawanan, hal itu bukan hanya berarti menebus kekalahan yang memalukan itu, akan tetapi juga mereka tidak akan mendapat kemarahan dari ketua mereka. Dan betapapun lihainya pemuda ini, kalau sudah berhadapan dengan 2 orang ketua mereka, akan dapat berbuat apakah? Sebagai tawanan katamu? Jadi engkau mau untuk kami tangkap, kami ikat dan kami bawa kepada ketua kami? Tanya pengemis berhidung pesek yang agaknya menjadi pemimpin mereka berlima. Tianxin berpikir bahwa agaknya tidak akan mudah baginya untuk bertemu dengan 2 orang musuh besarnya itu. Biarpun dia dapat memancingnya, namun yang akan keluar tentulah para pembantunya dan 2 orang itu sebagai orang yang berkedudukan tinggi. Ketua Huai Kaipang yang agaknya telah menjadi perkumpulan yang besar dan berpengaruh sekali di kota raja. Agaknya tidak akan sembarangan keluar dari sarang dan untuk mencari mereka ke sarang mereka pun bukan merupakan hal tidak mudah karena menurut penyelidikannya, Kaipang itu kini dekat dengan pemerintah dan tentu saja akan bisa memperoleh bantuan pasukan penjaga, dan kalau sudah demikian, akan semakin sukarlah baginya untuk dapat berhadapan dengan mereka. Maka dia pun mengambil keputusan cepat. Baik, kau boleh bawa aku sebagai tawanan, boleh mengikat kedua tanganku kalau perlu. Jawabnya. 5 orang pengemis itu menjadi girang. Mereka lalu mempergunakan tali yang kuat untuk mengikat kedua pergelangan Tianxin ke belakang tubuhnya. Baru saja ikatan yang amat kuat itu selesai, Tianxin sudah berkata. Akan tetapi, jangan kalian main-main. Lihat, aku akan dapat melepaskan diri dengan mudah kalau kalian main gila. Dan sekali dia menggerakkan kedua tangan, ternyata kedua tangannya itu telah terlepas dari ikatan tali tanpa membuat tali itu putus. Tali itu jatuh ke atas tanah begitu saja. Tentu saja 5 orang pengemis itu terkejut bukan main dan muka mereka menjadi pucat sekali. Mereka tidak tahu bahwa pemuda ini tadi telah mempergunakan kekuatan sihirnya sehingga biarpun mereka merasa telah membelenggu kedua tangan itu, sebenarnya kedua tangan pemuda itu sama sekali tidak terikat, maka dengan mudah Tianxin dapat membebaskan kedua tangannya. Bagi pemuda ini diikat atau tidak sama saja karena biarpun kedua tangannya terikat secara sungguh-sungguh sekalipun, dengan mudah dia akan dapat membikin putus tali-tali itu. Tidak, kami tidak main-main, kata si hidung pesek. Nah, ikatlah lagi baik-baik kalau begitu dan antar aku menemui ketua kalian. 5 orang pengemis itu lalu mengikat lagi kedua pergelangan tangan Tianxin ke belakang tubuhnya, kemudian pemuda ini lalu mereka giring menuju ke sarang mereka. Di sepanjang perjalanan, banyak orang menonton iring-iringan ini. Tidak aneh melihat orang-orang Huai Kaipang menganiaya orang. Akan tetapi sekali ini lain. Pemuda itu tidak kelihatan berduka atau ketakutan. Sebaliknya malah, 5 orang pengemis yang menggiringnya itu, yang oleh banyak orang terkenal sebagai tokoh-tokoh tinggi Huai Kaipang, berjalan di depan dan belakang pemuda itu dengan wajah muram dan pendiam, nampak serius sekali, sedangkan si pemuda yang menjadi tawanan mereka itu tersenyum-senyum, bahkan kelihatan bernyanyi-nyanyi kecil. Tentu saja hal ini membuat semua orang menjadi terheran-heran dan ada yang mengira bahwa pemuda tampan yang berpakaian mewah itu tentu telah menjadi gila.
Tempat yang menjadi pusat atau sarang Huai Kaipang sekarang jauh berbeda dengan dahulu sebelum perkumpulan pengemis itu dekat dengan kekuasaan kaisar. Tempat itu berada di luar pintu gerbang sebelah timur, merupakan bangunan yang cukup besar, terdiri dari rumah-rumah kecil mengelilingi bangunan besar yang menjadi tempat tinggal dua orang ketua mereka. Dan di sekeliling perumahan itu terdapat pagar tembok yang tinggi dan tebal, seperti keadaan sebuah benteng saja. Pintu tembok itu pun tebal dan dijaga ketat oleh pengemis-pengemis yang lagaknya seperti penjaga di pintu gerbang istana saja. Setiap orang pengemis memegang sebuah tongkat. Diam-diam Tianxin merasa girang bahwa dia telah mempergunakan siasat membiarkan dirinya ditawan ini. Harus diakuinya bahwa biarpun dengan mudah dia akan dapat melewati tembok itu dan menyerbu ke dalam, namun belum tentu dia akan bisa mencari dua orang ketua itu kalau mereka menyembunyikan diri atau melarikan diri. Dengan akalnya yang sekarang, dia malah akan dibawa menghadap mereka, jadi dia tidak perlu mencari lagi. Jantungnya berdebar tegang ketika dia dibawa melalui lorong di mana terdapat pengemis-pengemis yang berjaga-jaga. Beberapa orang pengemis tua memandang heran dan ada yang bertanya kepada 5 orang tokoh pengemis yang menangkap pemuda itu. Mereka menjawab dengan singkat bahwa pemuda itu adalah tawanan mereka yang hendak mereka hadapkan kepada ketua. Jawaban ini saja sudah dapat dimengerti oleh para rekan mereka itu bahwa tangkapan itu adalah orang penting maka harus dihadapkan dengan ketua sendiri. Betapapun juga, para tokoh Huai Kaipang dari tingkat 3 ke atas menjadi tertarik dan mereka pun ikut pula mengawal pemuda itu memasuki bangunan besar untuk menghadap ketua. Mereka semua ingin mendengar dan melihat karena mereka dapat menduga bahwa pemuda itu tentulah orang yang penting maka oleh 5 orang rekan itu dibawa menghadap ketua. Pada waktu itu, Huai Kaipang merupakan perkumpulan yang kuat. Para anggota pimpinan terdiri dari 2 orang ketuanya, para murid tingkat 2 yang jumlahnya ada 6 orang, yaitu murid-murid kepala yang digembleng oleh 2 orang ketua itu sendiri, lalu 15 orang murid yang ilmu silatnya lebih rendah daripada murid-murid kepala, akan tetapi 15 orang murid tingkat 3 ini telah membentuk Ngo Heng Tin yang tangguh dan biasanya merupakan inti kekuatan Huai Kaipang kalau menanggulangi urusan yang memerlukan kekerasan. Kini, melihat adanya seorang pemuda yang tampan dan kelihatan gagah menjadi tawanan dan diajukan kepada ketua, hal yang jarang terjadi, semua murid tingkat 2 dan 3 yang kebetulan berada di tempat itu segera berkumpul dan ikut pula menghadap. Tentu saja murid-murid lain yang lebih rendah tingkatnya tidak berani ikut memasuki ruangan di mana terdapat ketua mereka. Murid-murid tingkat rendah ini tidak berani menghadap tanpa dipanggil. Pada waktu itu, yang kebetulan berada di sarang ada 3 orang murid tingkat 2 dan 10 orang murid tingkat 3, atau 2 ngoliantin berikut yang menawan Tianxin. Mereka memasuki sebuah ruangan yang luas, karena ruangan ini selain merupakan ruangan untuk persidangan para pimpinan, juga merupakan sebuah lian butia di mana mereka biasa berlatih silat. Tianxin yang dibawa memasuki ruangan ini memandang dengan penuh perhatian. Dia melihat betapa ruangan yang luas itu cukup mewah, dihias dengan lukisan-lukisan dan di sudut terdapat rak-rak terisi segala macam senjata. Biarpun keistimewaan para pengemis ini adalah memainkan tongkat, namun sebagai ahli-ahli silat tinggi mereka juga melatih diri dengan senjata lain sehingga mereka tidak akan merasa asing apabila berhadapan dengan lawan yang mempergunakan lain macam senjata. Di sudut ruangan itu nampak 2 orang kakek yang tengah duduk berhadapan dengan santai dan bercakap-cakap. Sebagai ketua perkumpulan yang intinya adalah ilmu silat, maka 2 orang ketua ini tidak pernah dikawal dan kini mereka duduk berdua saja di ruangan itu dan baru mereka mengangkat muka memandang ketika para murid datang menghadap membawa seorang pemuda yang tidak mereka kenal. Tianxin memperhatikan 2 orang kakek itu. Yang seorang bertubuh kurus sekali, seperti tulang dibungkus kulit saja, mukanya penuh keriput dan pucat, nampak sudah tua sekali dan kiranya kakek ini tidak akan kurang dari 70 tahun lebih. Mukanya hitam seperti pantat kuali, sungguh merupakan kebalikan dari muka kakek pertama, akan tetapi anehnya, kakek bermuka hitam ini mempunyai kulit tangan yang putih. Melihat keadaan mereka, Tianxin dapat menduga bahwa tentu kakek tua renta itu adalah Lo Tianxin Kai sedangkan yang kedua adalah sutenya yang bernama atau berjuluk Hek bin Mo Kai. Jantungnya berdebar karena tegangnya dan juga marah. Jadi 2 orang inilah yang telah membantu kerajaan Beng untuk mengeroyok dan ikut membunuh ayah bundanya. 13 orang tingkat 2 dan 3 itu berlutut di atas lantai menghadap 2 orang kakek yang masih duduk di atas kursi itu.
Akan tetapi ketika 5 orang pengemis itu mendorong Tianxin untuk berlutut, pemuda ini tetap berdiri saja sambil memandang ke arah 2 orang kakek itu dengan sinar mata tajam penuh selidik. Apa artinya ini? Siapakah bocah yang kalian bawa ini? Hek bin Mokai menegur dengan suara tidak senang melihat sikap pemuda itu yang demikian angkuh. Biarpun pemuda itu tampan dan gagah, memakai pakaian mewah seperti seorang pelajar tinggi, akan tetapi berhadapan dengan 2 orang ketua Huai Kaipang dengan sikap demikian angkuh sungguh merupakan suatu sikap yang kurang ajar. Si hidung pesek, pemimpin dari Ngoliantin itu, cepat memberi hormat. Harap Jiwie Pangcu sudi memaafkan kami. Pemuda ini telah membuat kacau di lapangan dekat pasar, membela penjual koyo yang berani membuka dagangan tanpa izin kita, bahkan pemuda ini telah memukul dan membuntungi telinga 2 orang anak buah kita. Maka kami lalu datang dan kami menangkapnya untuk kami bawa menghadap Jiwie Pangcu dan mohon keputusan Jiwie Pangcu terhadap dirinya. Mendengar laporan itu, Hek bin Mokai yang wataknya berangasan itu menjadi marah. Terutama dia mendongkol mendengar ada orang berani membuntungi telinga kedua orang anak buah Huai Kaipang. Urusan sepele begini saja kalian tidak dapat memutuskan sendiri dan harus minta keputusan kami? Tolol! Dia telah mengacau, dia telah menghina anak buah kita, mau apa lagi? Kalau dia membuntungi telinga anak buah kita, nah, buntungi kedua telinganya dan cokel kedua mata itu yang seperti mata setan. Mendengar perintah ini, para tokoh yang lain mengangguk-angguk setuju, akan tetapi 5 orang pengemis yang tadi menggiring Tianxin masuk saling pandang dengan muka pucat. Si hidung pesek menjadi serba salah maka dia pun tak dapat berlagak telah menangkap pemuda itu lagi. Tapi, Pangcu, dia itu lihai sekali dan kami tidak akan dapat melaksanakan perintah itu. Kini 2 orang ketua itu mengangkat muka memandangnya penuh keheranan, juga merasa marah dan terkejut. Apa? Dan kalian bukankah telah meringkusnya dan menyeretnya ke sini? Yang bertanya ini adalah Lo Tianxin Kai, suaranya halus dan sikapnya hati-hati, kini memandang penuh kecurigaan kepada 5 orang anak buahnya itu, juga kepada Tianxin. Mohon maaf sebesarnya dari Jiwie Pangcu. Si hidung pesek berkata, suaranya gemetar. Sesungguhnya, kami berlima telah dikalahkan oleh pemuda ini, dan dia sendiri yang minta agar dibelenggu dan dibawa menghadap Jiwie Pangcu. 2 orang ketua Huai Kaipang itu terkejut bukan main. Kiranya pemuda ini dapat mengalahkan Ngoliantin. Akan tetapi mengapa lalu menyerah dan minta ditangkap? Apa yang tersembunyi di balik sikap aneh ini? Kini kedua orang ketua itu bangkit dari tempat duduk mereka, memandang tajam kepada Tianxin. Orang muda, siapakah engkau? Lo Tianxin Kai bertanya, suaranya halus. Apa maksudmu mengacau anak buah kami lalu minta dihadapkan kepada kami? Dengan kedua tangan masih terbelenggu ke belakang tubuhnya, Tianxin menjawab sambil tersenyum, akan tetapi sepasang matanya mencorong seperti hendak membakar kedua orang pengemis tua itu. Kalian adalah Lo Tianxin Kai dan Hek bin Mokai, benarkah? Benar, bentak Hek bin Mokai. Dan siapakah engkau, pemuda sombong? Hahaha. Tianxin tertawa girang setelah mendapatkan kepastian bahwa 2 orang inilah musuh besar yang dicari-carinya. Kuberitahukan namaku pun kalian tidak akan mengenalnya. Akan tetapi kalian tentu mengenal nama Pangeran Cheng Han Hou dan istrinya yang bernama Li Qiaoxi, bukan? Seketika pucat wajah kedua orang kakek pengemis itu mendengar disebutnya nama ini. Semenjak mereka berdua ikut mengeroyok dan membunuh pangeran itu bersama istrinya, mereka dapat mengangkat nama Huai Kaipang sebagai perkumpulan yang tidak lagi dimusuhi oleh kerajaan, bahkan dianggap berjasa dan memperoleh kekuasaan dan pengaruh. Akan tetapi, seringkali mereka bermimpi buruk karena mereka tahu bahwa pangeran itu adalah seorang yang amat sakti dan istrinya adalah keluarga dari Qin Lingpai. Kalau saja Qin Lingpai berusaha membalas kematian itu, mereka sering merasa ngeri dan ketakutan, maka mereka lebih banyak bersembunyi dan berlindung di balik kekuasaan kaisar. Setelah lewat bertahun-tahun dan tidak ada usaha dari pihak Qin Lingpai untuk mengganggu mereka, hati mereka mulai tenang sungguh pun mereka lebih menikmati kedudukan mereka itu dengan bersenang-senang di dalam sarang yang terjaga kuat itu daripada berkeliaran di luar. Maka, sungguh amat mengejutkan hati mereka ketika pemuda ini bicara tentang Pangeran Cheng Han Hou dan istrinya. Siapakah engkau? Apa maksudmu bicara tentang orang yang sudah mati? Tanya Hek bin Mokai sambil berusaha menyembunyikan getaran suaranya di balik bentakan marah yang tidak sangat berhasil.
Pandanglah baik-baik. Lo Tianxin Kai dan Hek Bin Mo Kai. Aku adalah putra tunggal mereka. Dia berhenti sebentar, menikmati kekagetan yang membayang di wajah-wajah yang pucat itu. Dan tak perlu kiranya kujelaskan mengapa aku datang mencari kalian, bukan? Dua orang ketua Huai Kaipang itu terbelalak, akan tetapi mereka bukanlah orang lemah. Apalagi di situ terdapat 13 orang murid-murid mereka yang boleh diandalkan, dan juga bukankah pemuda itu dalam keadaan terbelenggu kedua tangannya. Bentuk dua ngoliantin dan bekuk pemuda ini, bentak Hek Bin Mo Kai, memerintah kepada 10 orang murid tingkat 3 itu. Biarpun 5 orang yang tadi menggiring Tianxin pernah merasakan kelihayan pemuda ini dan mereka merasa gentar, namun kini mereka berada di kandang sendiri. Di situ terdapat 2 orang guru dan ketua mereka, juga teman-teman mereka yang lihai, maka timbul pula keberanian mereka, bahkan mereka hendak mempergunakan kesempatan ini untuk membalas kekalahan mereka tadi. Cepat mereka lari kerak senjata dan menyambar tongkat-tongkat yang banyak terdapat di situ, kemudian bersama ngoliantin yang kedua, mereka sudah membentuk barisan 5 teratai dan mengurung Tianxin. Pemuda ini masih belum melepaskan belenggu kedua tangannya. Dia berdiri menghadapi pengepungan 2 barisan ngoliantin itu dengan tenang sekali dan masih tersenyum-senyum saja. Kepada si hidung pesek dia berkata, "Sekali ini aku tidak akan mengampuni kalian." Dan dia masih saja belum melepaskan diri dari belenggu kedua tangannya, seolah-olah dia hendak menunjukkan bahwa untuk menghadapi kedua barisan ngoliantin itu dia tidak membutuhkan kedua lengannya. Melihat hal ini, tentu saja si hidung pesek melihat keuntungan dan cepat dia memberi aba-aba kepada teman-temannya untuk cepat bergerak. Maka mulailah ngoliantin pertama itu bergerak menyerang sedangkan ngoliantin kedua juga mendesak dan membantunya. Tianxin mempergunakan kecepatan gerak tubuhnya untuk mengelak dan berloncatan ke sana-sini, dan sungguh pun kedua tangannya masih terbelenggu, namun dia kelihatan seenaknya dan mudah saja menghindarkan semua sambaran tongkat. Akan tetapi, kini 10 batang tongkat panjang itu bekerja sama dan dia pun terkurung oleh gulungan sinar tongkat yang makin lama makin menyempit dan akhirnya tubuhnya sudah tertutup rapat oleh tongkat-tongkat itu dari segenap penjuru. Akan tetapi sambil tertawa, Tianxin meloncat lurus ke atas untuk membebaskan diri dari kepungan tongkat-tongkat itu. 10 orang itu bergerak dengan cepat, tahu-tahu tubuh Tianxin di udara telah tertahan dan terjepit oleh tongkat-tongkat itu. Keadaan Tianxin seolah-olah sudah tidak berdaya lagi karena tubuhnya tertahan di udara oleh tongkat-tongkat itu yang malang melintang dan menghimpitnya. Terdengar Hek Bin Mo Kai tertawa senang menyaksikan hal ini. Akan tetapi tiba-tiba saja terdengar suara melengking tinggi dan tubuh Tianxin meronta, kedua kakinya bergerak-gerak dan terpelantinglah 10 orang itu, tongkat mereka beterbangan jauh ke kanan kiri menimpa dinding-dinding ruangan yang luas itu, sedangkan 10 orang yang terpelanting itu pun mengaduh-aduh karena beberapa di antara mereka terkena tendangan kaki Tianxin yang kini sudah turun kembali sambil tersenyum-senyum. Hek Bin Mo Kai maklum akan kelihayan pemuda itu, maka dia pun mengeluarkan seruan nyaring, memerintahkan 3 orang murid kelas 2 untuk mengeroyok. 3 orang pengemis tua ini adalah murid-murid kepala yang telah memiliki tingkat kepandaian tinggi. Mereka lalu menerjang maju sambil menggerakkan tongkat mereka. Melihat gerakan ini dan mendengar suara angin pukulan tongkat mereka, Tianxin maklum bahwa 3 orang ini telah memiliki kepandaian tinggi. Apalagi di situ terdapat 2 orang ketua Huai Kaipang yang sudah mulai memutar tongkat masing-masing pula. Sambil tertawa Tianxin lalu menggerakkan kedua tangannya dan putuslah tali pengikat pergelangan tangannya tadi. Sekali dia menggerakkan kedua tangan yang memegang tali, maka tali itu seperti seekor ular saja menyambar ke depan. Terdengar pekik mengerikan ketika 3 orang pengemis, termasuk si hidung pesek, terjengkang roboh dengan kepala pecah terkena tali yang disambitkan Tianxin itu. Tentu saja semua orang terkejut bukan main. Tak disangkanya bahwa pemuda itu sedemikian lihainya sehingga sambitan tali bekas belenggu tangannya saja sudah berhasil membunuh 3 orang anggota ngoliantin yang lihai. Dan mulailah Tianxin mengamuk. Dia dikeroyok 5, yaitu oleh 2 orang ketua Huai Kaipang yang dibantu oleh 3 orang murid utama mereka. Lo Tianxin Kai adalah seorang tokoh Huai Kaipang yang paling lihai karena dia telah mewarisi ilmu-ilmu dari Huai Xin Kai pendiri dari Huai Kaipang. Dia memiliki semua ilmu silat Kaipang itu, pandai sekali memainkan tongkat, baik dengan ilmu ngolian Panghoat maupun Tahou Sin Pang, dan selain itu, juga dia memiliki tenaga yang kuat sekali.
Sutenya, Hek bin Mokai, juga amat lihai dan hanya kalah sedikit saja dibandingkan dengan suhengnya itu. Maka, dibantu oleh 3 orang murid utama mereka, tentu saja 5 orang ini merupakan lawan yang amat tangguh dan amat berbahaya. Mereka itu merupakan inti kekuatan yang paling tinggi sebagai pucuk pimpinan Huai Kaipang. Akan tetapi sekali ini mereka bertemu dengan Tianxin sehingga ketangguhan mereka itu sama sekali tidak ada gunanya. Sejak dahulu sampai kini kalian adalah pengecut-pengecut hina yang hanya berani kalau mengandalkan pengeroyokan. Tianxin berkata sambil menghadapi terjangan mereka yang bertubi-tubi itu dengan tangan kosong saja. Dia tidak begitu mempedulikan 3 orang murid utama itu, karena yang diincarnya adalah 2 orang ketua Huai Kaipang yang pernah mengeroyok dan ikut membunuh ayah bundanya. Wutut! Sinar tongkat menyambar dari kanan dengan amat hebatnya karena tongkat ini ditusukkan dengan pengerahan tenaga oleh Hek bin Mokai yang maklum bahwa dia dan suhengnya dibantu murid-muridnya harus dapat membunuh pemuda putra mendiang Pangeran Cheng Han Ho ini kalau tidak mereka sendiri yang akan tewas. Maka serangannya pun selalu dilakukan dengan pengerahan tenaga sepenuhnya. Plak! Tianxin menangkap tongkat itu, tidak mempedulikan pukulan 3 batang tongkat dari arah belakangnya yang dilakukan oleh 3 orang murid utama Huai Kaipang itu. Dia hanya mengerahkan sinkannya untuk melindungi tubuh belakangnya. Terdengar suara keras ketika 3 batang tongkat itu mengenai punggung, pinggul dan leher belakang atau tengkuknya, dan 3 batang tongkat itu membalik, membuat 3 orang penyerangnya berteriak kaget dan kesakitan karena telapak tangan mereka terobek dan berdarah. Bersambung ke bab 39. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.